Ya, shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita sekalian, baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ibadah di tempat ini, maupun juga Bapak Ibu Saudara di tempat di mana berada saat ini. Saya ucapkan selamat Paskah dan damai Paskah, damai dari Tuhan Yesus memenuhi kehidupan kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia, khususnya Badan Pengurus Pusat, memberikan pesan-pesan di dalam Paskah ini dan sekaligus menjadi khotbah di dalam ibadah Paskah pada hari ini yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Tetapi nanti kita akan baca dulu beberapa ayat, yaitu dengan tema kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, baik. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Dan juga dengan subtema yang diberikan kepada kita dari Badan Pengurus Pusat melalui momentum perayaan Paskah. GKII mengalami kuasa kebangkitan Kristus untuk memberi kepada kita kemenangan atas dosa dan masalah kita, guna mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi, melalui momentum perayaan Paskah, GKII mengalami kuasa kebangkitan Kristus untuk memberi kepada kita kemenangan atas dosa dan masalah kita, guna mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi di tengah bangsa kita, bahkan kurang lebih sudah 1 tahun, bahwa bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia mengalami goncangan oleh karena pandemi COVID-19. Dan kemudian syukur kita mendengar berita di beberapa negara sudah ada penurunan angka dalam penyebaran virus corona ini. Di lain sisi kita bersyukur dengan hal itu. Tetapi di lain sisi Bapak Ibu Saudara, dampak daripada pandemi COVID-19 ini itu mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan. Sehingga ada orang-orang, ada saudara-saudara kita yang kehilangan orang-orang yang mereka percayai, yang mereka kasihi oleh karena terpapar COVID-19. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam bidang pekerjaan dan juga dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami persoalan. Nah, kalau kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan melihat situasi kondisi ini? Walaupun memang dalam Alkitab sudah tertulis bahwa menjelang akhir zaman akan semakin banyak kesusahan, penderitaan yang ada di muka bumi ini. Dan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, diberikan di dalam momentum Paskah ini, bagaimana kita bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan kesulitan itu, kita mau memandang kepada kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut. Karena ternyata bahwa yang paling menakutkan adalah maut. Itu adalah hal yang sangat mengerikan. Bukan hanya sekedar mati jasmani, bukan sekedar hanya penderitaan dunia ini, tetapi maut itu adalah keterpisahan dengan Allah selamanya, kematian yang kekal. Itu hal yang sangat mengerikan, itu hal yang sangat menakutkan. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan. Nah, dari firman Tuhan ini kita diajak oleh Rasul Paulus, di mana dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, bahwa pada waktu itu Paulus dan jemaat-jemaat Tuhan
baik yang ada di Yerusalem, yang ada di Asia Kecil, dan juga yang ada di Roma, sedang mengalami kesulitan yang berat pada waktu itu. Walaupun bukan seperti sekarang pandemi COVID-19, tapi mereka sedang menghadapi aniaya yang luar biasa dalam aspek kehidupan mereka untuk mempertahankan keimanan mereka benar-benar teruji. Apakah mereka tetap setia? Apakah tetap tekun? Apakah bisa menang menghadapi segala tantangan dan penderitaan itu? Karena memang jemaat di Roma pada waktu itu sedang mengalami tekanan yang luar biasa, yaitu aniaya yang begitu mengerikan pada waktu itu. Tapi hambanya Rasul Paulus, dia menyampaikan bagaimana melihat hal ini dengan kebangkitan Kristus, supaya kita pun bisa menang menghadapi segala kesulitan, segala tantangan, segala hambatan, segala persoalan, yaitu dengan kita yakin dan memandang bahwa Yesus sudah menang mengalahkan maut, yaitu musuh yang terbesar, yang paling menakutkan, itu telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus, yang dibuktikan dengan fakta sejarah yang tidak bisa dibantah bahwa Yesus benar-benar bangkit mengalahkan maut dan kematian. Sehingga ini membangkitkan iman orang-orang percaya di Roma dan juga kepada kita sekarang, bahwa kendati pun sedang mengalami berbagai tantangan dan persoalan, ketika kita menghayati kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut, maka Bapak Ibu Saudara tidak putus asa, tapi justru bersyukur dan bersukacita bahwa ternyata segala tantangan persoalan itu pun telah dialami oleh Yesus, bahkan kematian, bahkan maut sudah dikalahkannya. Sehingga dikatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus pun kita diberi kemenangan. Sekarang Tuhan mau supaya kita menghidupi kemenangan Kristus itu, supaya kita menghidupi kebangkitan Kristus mengalahkan maut dan kematian itu. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat di sini ada panggilan untuk menjadi pemenang di dalam Kristus. Bagaimana kita supaya menjadi pemenang dalam menghadapi semua tantangan persoalan itu, Bapak Ibu Saudara. Di sini iman kita dimurnikan, kemudian iman kita semakin dewasa ketika diizinkan mengalami berbagai macam hal yang terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dalam teks kitab suci dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 tadi yang sudah saya bacakan dan kita baca beberapa ayat, maka kita diajak untuk menghidupi kemenangan Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, dia mengajak bahwa kita yang sudah menjadi milik Kristus akan mengalami kemenangan bersama dia dengan cara bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu memiliki pengetahuan akan seluruh kebenaran Kristus. Memiliki pengetahuan akan seluruh kebenaran Kristus. Ayat 3, 6, dan 9. Saya akan baca untuk kita. Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dan kemudian ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ada di situ dalam 3 ayat yang saya baca tadi kata tahu, ya. Nah, dikatakan di sana bahwa karena kita tahu. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di sana supaya kita memiliki pengetahuan akan kebenaran Kristus. Di mana dikatakan di sana, ketika dibuat di sana tahu, itu mengajak kita semua dan juga jemaat di Roma pada waktu itu bahwa sesungguhnya kepercayaan kita itu sangat diuji dengan berbagai hal. Dan ketika ada ujian itu Bapak Ibu Saudara, karena kita mengetahui tentang kebenaran Kristus, itu memberikan kita kekuatan, itu memberikan kita pertolongan. Jadi kita tahu bagaimana Yesus yang kita percaya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Itu membuat iman kita kokoh. Kalau kita tidak tahu yang kita imani, terus bagaimana kita bisa menghadapi realita kehidupan ini? Tapi kalau kita tahu yang kita percaya, itu memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam nyanyian dikatakan, aku tahu yang ku percaya
dan aku yakin kan kuasanya. Rasul Paulus mengingatkan kita di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka alami dan yang sedang kita alami sekarang, kita harus tahu siapa yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, bahwa dialah benar-benar juru selamat yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sering sekali menyampaikan kepada kita mengapa Yesus disebut juru selamat. Dan saya sering berkata kepada kita, kalau kita mau menikmati makanan yang enak, maka kita butuh juru masak. Dan juru masak itu banyak yang pintar memasak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memiliki tulisan surat-surat yang bagus luar biasa, ada namanya juru tulis. Dan juru tulis juga banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara bepergian ke luar daerah, apakah pesawat atau naik kapal, ketika mau sampai ke tujuan, untuk bisa sampai ke tujuan, maka butuh namanya juru mudi. Dan juru mudi itu ada banyak. Tapi kalau kita mau ke surga, ada satu namanya juru selamat. Kenapa Yesus disebut juru selamat? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus disebut juru selamat? Karena dialah yang mau dan sanggup menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Karena Yesuslah yang mau dan sanggup menyelamatkan kita dari maut. Makanya Yesus disebut juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita untuk mengetahui kebenaran Kristus. Sekaligus juga Bapak Ibu Saudara, ini menjadi awasan bagi kita, di mana di dalam dunia yang semakin canggih dengan ilmu teknologi ini, ada banyak berita-berita hoax, ada banyak berita-berita bohong, di mana kita harus bijaksana ketika mencermatinya, ketika membacanya, dan ketika menanggapinya juga Bapak Ibu Saudara, kita harus bijaksana. Jangan termakan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita harus tetap berpegang kepada kebenaran yang kita percaya. Jangan terpancing dengan hal-hal yang kadang-kala sangat bertentangan dengan yang sebenarnya. Nah, ini kita ditantang, ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, dalam media sosial ini yang ada sekarang di zaman sekarang, kita butuh hikmat dari Tuhan untuk mempergunakan hal itu. Dan yang kedua, selain kita memiliki pengetahuan akan seluruh kebenaran Kristus, maka kita memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran dalam ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan tentang keyakinan. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini merupakan keyakinan? Hendaklah kamu memandangnya. Artinya bahwa sesungguhnya kita harus melihat bahwa kita inilah orang-orang yang telah mati bagi dosa. Karena kita satu dalam kematian Kristus yang dilambangkan dengan baptisan air. Tapi kemudian kita memandang diri kita bahwa kita hidup bagi Allah. Artinya bahwa dalam situasi kondisi apapun yang terjadi yang kita alami selama kita hidup di dunia ini, kita memandang diri kita bahwa hidup kita hidup bagi Allah. Artinya memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah hidup yang memuliakan Allah ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, kegagalan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Apa buktinya? Apa ciri-cirinya? Seseorang itu dia bisa memuliakan Tuhan padahal dia sedang mengalami tantangan, persoalan, pergumulan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dia mampu mengucap syukur. Orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang memandang dirinya bahwa hidup saya ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya memuliakan Tuhan bukan ketika hidup saya semua berjalan lancar dan baik dan sukses, tapi ketika mengalami tantangan, persoalan, kegagalan pun saya akan tetap memuliakan Tuhan. Saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu di balik semua apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah hal yang membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin teguh. Makanya saya juga sangat suka dengan nyanyian yang berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bukan hanya suka saja, duka pun dipakai untuk kebaikan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita insaf dan sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya ketika diizinkan tantangan, persoalan dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita berharap dan mengandalkan Dia. Makanya dikatakan tadi di sana,
memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saya memberikan bimbingan baptisan yang mau dibaptis, ketika dibaca ayat ini, sering saya katakan sama mereka, kata-kata kamu di situ ganti dengan namamu. Ya, dengan tujuan apa? Supaya lebih personal, lebih pribadi. Ya. Demikianlah hendaknya Dimon memandangnya, bahwa Dimon telah mati bagi dosa, tetapi Dimon hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa juga berkata demikian, sebutkan namanya. Demikianlah hendaknya nama kita itu sebutkan, bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ciri yang kedua, kalau seseorang itu Bapak Ibu Saudara hidupnya memuliakan Tuhan walaupun ada tantangan persoalan, selain dia mampu mengucap syukur, apalagi Bapak Ibu Saudara cirinya seseorang itu memuliakan Tuhan. Walaupun ada tantangan persoalan, walaupun hidup dalam kelimpahan, dia selalu menyediakan hati, dia selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik bersekutu secara pribadi, baik bersekutu di dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, maupun bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Seperti pada saat pagi hari ini, bahwa kita ini bersekutu saudara-saudara seiman. Kalau Bapak Ibu Saudara bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, tidak usah datang ke gereja ini. Kalau mau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, karena di rumah juga kita bisa memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman, sama-sama memuji Tuhan, harus datang untuk kita berkumpul di komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang memuliakan Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan, sekalipun apa yang dialami, dia selalu menyediakan hati, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan Tuhan itu dia berdoa. Dalam persekutuan itu dia membaca firman Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kitalah yang berbicara kepada Tuhan. Dan ketika kita membaca Alkitab, Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi, kita memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah persekutuan kita, hidup memuliakan Tuhan. Jadi bagaimanapun realita kehidupan, sama seperti yang dialami oleh Paulus ini, ketika mereka dianiaya dengan luar biasa. Ada yang dibakar hidup-hidup dengan ter, ada yang kemudian berhadapan dengan binatang buas. Begitu mengerikan tantangan bagi orang-orang yang beriman pada masa itu. Tetapi mereka memuliakan Tuhan dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan, menyangkupkan mereka untuk menang. Mereka memandang bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan, mengalahkan maut, dan kemenangan mengalami segala tantangan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan kita kemampuan kekuatan selain dari Tuhan. Selain kita beriman kepadanya, memohon pertolongan Roh Kudus, memampukan Bapak Ibu Saudara menjalani realita kehidupan ini. Kemudian bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan? Selain bersyukur, selain bersekutu dengan Tuhan, maka kemudian juga suka berbuat baik, memberikan yang terbaik kepada sebanyak mungkin orang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepedulian kita, mendoakan orang lain, menasehati, memberikan apa yang bisa kita berikan untuk menolong mereka. Apalagi seperti sekarang di masa-masa pandemi COVID-19 dengan juga bencana-bencana alam. Maka Tuhan mau supaya kita juga mengulurkan tangan peduli kepada mereka. Selain kita membawa dalam doa, maka Bapak Ibu Saudara juga diberi kesempatan untuk bisa memberi. Dan itu menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan dan hidup kita memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, selain memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran, memiliki komitmen menolak kalah kepada dosa. Dalam ayat yang ke-12 dan 13a, saya baca untuk kita dan saya rindu juga kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama saja. Oke, dari ayat yang ke-12 dan 13a. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelahiran.
Jangan serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kedaliman. Mulut kita menyampaikan hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menyenangkan sesama. Itu artinya kita menyerahkan anggota tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Tangan kita ulurkan untuk memberikan pertolongan. Kita melangkah untuk menunjukkan kepedulian. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Menyerahkan hidup kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Memiliki komitmen untuk menolak kalah terhadap dosa. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, kehidupan yang penuh penderitaan dan ancaman tidak membuat dosa menyingkir. Justru pada masa sulit, iblis sedang menggoda manusia untuk lari dan mencari kesenangan serta menghindari penderitaan. Dalam masa-masa kesulitan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti dosa akhirnya sudah hilang, bukan. Tetapi justru di situ iblis semakin gencar untuk menawarkan godaan-godaan kenikmatan dunia ini. Dan di sini kita perlu hati-hati dan waspada Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita perhatikan godaan-godaan yang kita hadapi, ada beberapa hal di sini Bapak Ibu Saudara. Ada 3 godaan terbesar manusia, baik dalam masa senang maupun dalam masa sukar. Ya. Apa itu godaan-godaan itu? Baik itu waktu masa senang ataupun waktu masa susah, ada godaan-godaan itu. Godaan apa itu? Pertama, godaan dari iblis. Kemudian godaan kenikmatan daging dan godaan kenikmatan dunia. Nah, ini sering diperhadapkan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara, butuh penghayatan kebangkitan Kristus mengalahkan maut untuk kita bisa berkata menolak, untuk bisa berkata tidak kepada godaan-godaan iblis dan juga kenikmatan daging dan kenikmatan dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di mana manusia cenderung untuk kepuasan diri sendiri, kepuasan dalam hal kemanusiaannya. Nah, di sini kita diingatkan oleh Tuhan di dalam hari kebangkitan Kristus bahwa kita memiliki komitmen untuk tetap teguh dan mau menolak segala hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan di sana, justru dosa sudah masuk ke dunia digital dan godaan itu ada dalam genggaman manusia lewat teknologi handphone. Nah, begitu dekat godaan-godaan itu ada di tangan setiap orang dengan media sosial, teknologi yang sekarang ini. Ada banyak orang akhirnya waktunya tersita dengan hal itu, tetapi waktu untuk Tuhan mulai berkurang, tergoda dengan hal yang demikian. Bukan berarti kita tidak boleh pakai handphone. Kita pakai handphone dengan bijaksana. Kita pakai handphone untuk hal yang baik yang membangun. Tetapi ada banyak juga yang menyalahgunakan itu. Dan kepada kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki komitmen, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang sedemikian yang membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Khususnya bagi kita para orang tua dengan anak-anak pada zaman sekarang, salah satu tantangan terbesar itu adalah bagaimana mereka mempergunakan media sosial, handphone. Ini tantangan tersendiri. Kalau di masa-masa kita, termasuk di masa saya dulu waktu saya masih kecil sampai SD, SMP, SMA, itu belum ada handphone. Iya. Jadi ya udah kita bermain dengan natural, dengan di kampung apa semua. Ya. Tapi kalau sekarang beda, ya. Anak-anak kecil apa semua sudah handphone semua. Ya. Kemudian mulai mereka asik sendiri. Ya, apa yang dilihat di situ, game sana, apakah dan lain sebagainya. Orang tua panggil-panggil sudah enggak didengar. Ya, pura-pura enggak dengar saja. Orang tua semakin pusing menghadapi anak-anak. Kemudian dia lihat lagi dinasihati anak-anak, ya begini, tapi justru mereka kadang lebih pintar lagi ngomongnya. Waduh, bagaimana ini? Ini tantangan yang berat bagi kita orang tua menghadapi anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, kita harus berdoa banyak untuk anak-anak kita. Kita harus berdoa banyak untuk cucu-cucu kita dan memberikan pengertian, pengarahan kepada mereka untuk mempergunakan teknologi dengan baik. Jangan sampai mereka menjadi generasi-generasi yang sudah hanyut digoda oleh berbagai kenikmatan dunia ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk hal itu. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, selain kita memiliki komitmen menolak kalah kepada dosa, maka kita memiliki pengganti, yaitu berserah kepada Tuhan. Dalam ayat 13b dan 14 dikatakan di sana. Saya baca untuk kita semua.
Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Hidup kita ini yang sudah percaya kepada Yesus, hidup kita bukan lagi condong melakukan dosa, tetapi condong melakukan kebenaran. Memang selama kita hidup masih bergumul karena ada dua hukum yang bertentangan dalam diri kita, hukum daging dan hukum roh. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kedagingan kita kadang banyak mengikuti kenikmatan dunia. Ada pertentangan, pergumulan dalam hidup kita. Sebenarnya saya ingin tidak marah, tetapi kedagingan saya membawa saya marah. Rasanya sepertinya puas pada saat itu. Tapi setelah berlalu beberapa saat, saya menyesal. Kenapa saya sampai marah sedemikian? Kenapa saya sampai ngomong sedemikian? Ini pergumulan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup kita dalam milik Tuhan, antara hukum roh dan hukum daging. Nah, karena kita ini masih daging Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menghayati makna kebangkitan Kristus, kepada kita diberikan kuasa untuk condong melakukan kebenaran. Ketika saat tertentu Bapak Ibu terjatuh dalam dosa, kita cepat insaf, sadar dan bertobat. Bukan terus menerus di dalam perhambaan dosa ini, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan yang baru, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Memiliki pengganti, yaitu untuk kita berserah kepada Tuhan. Apa maksudnya memiliki pengganti di sini? Ketika Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sedang bergumul berbagai macam tantangan yang kita hadapi, kita nggak mampu. Tapi syukur ada Tuhan yang datang, yang kepadanya kita berseru, menggantikan, memberikan kita kekuatan, menolong kita, menopang kita, sehingga kita tidak putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari apa yang sudah kita dengarkan, Kristus telah mengalahkan maut. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan secara teologis kita sudah mengalami keselamatan. Tantangan adalah bagaimana kemenangan Kristus ini kita bawa menjadi kemenangan dan harapan kepada dunia di masa pandemi ini. Selain kita diberikan kemenangan menghadapi tantangan persoalan, tapi sekaligus Bapak Ibu Saudara, kita menjadi agen-agen yang memberikan kemenangan kepada orang lain yang putus asa, yang putus pengharapan oleh karena berbagai tantangan. Kitalah umat Tuhan yang diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan menghayati kemenangan Kristus mengalahkan maut. Selain kita mengalami kemenangan dalam perjalanan hidup kita, maka kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, untuk mendoakan mereka, memberikan nasihat, pengajaran, hal-hal yang membangkitkan iman dan kepercayaan mereka, sehingga saudara-saudara kita, mereka tidak hanyut dalam kegagalan dengan berbagai tantangan persoalan yang terjadi ini. Jujur Bapak Ibu Saudara, dengan melihat situasi kondisi sekarang, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, dan kalau kita memandang ke depan, wah bagaimana yang akan terjadi ke depan ini, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tetapi syukur ada Allah yang kita percaya. Dialah sumber pengharapan kita. Kepadanya lah kita berseru. Dialah yang kita andalkan dalam hidup kita ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah sudah benar-benar menghayati bahwa makna kebangkitan Kristus mengalahkan maut itu berarti memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi segala tantangan yang sedang terjadi sekarang, bahkan yang akan terjadi ke depan? Adakah Bapak Ibu Saudara kita menghayati bahwa ternyata tantangan persoalan yang paling mengerikan, yang paling menakutkan, yaitu maut, kematian yang kekal, itu telah dikalahkan oleh karena kebangkitan Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sangat bersyukur. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, kalau secara fisik ini pasti kita akan mengalami kematian. Tetapi yang diingatkan sini bukan hanya sekedar kematian fisik. Ini kematian karena hubungan yang terputus dengan Tuhan. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, kita telah menang. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan di dalam
kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena dia menghayati kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Makanya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Kalau sampai Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita benar-benar menghayati bahwa mati itulah keuntungan, berarti itu hal yang sangat kita nantikan sebenarnya. Tapi secara manusia sering sekali kita itu yang paling kita takutkan, ya kan? Takut kita mengalami kematian. Itu memang secara kemanusiaan. Tapi kalau dari sisi iman, seperti Rasul Paulus, karena sudah menghayati kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan maut dan kematian, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan besar. Kenapa? Karena yang mati dalam Kristus beristirahat dalam damai, rest in peace. Tidak ada lagi mengalami tantangan, persoalan, pergumulan, tidak ada lagi takut corona dan lain sebagainya. Beristirahat dalam damai. Dan kemudian memasuki tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh manusia, tetapi yang disediakan oleh Allah sendiri. Dan untuk masuk di sana memang harus melalui kematian. Dan oleh kebangkitan Kristus kita dilayakkan dan diberi kepastian untuk memasuki tempat kediaman yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kita perlu menjaga jarak, perlu kita menjaga kesehatan kita, itu perlu Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai dikuasai ketakutan oleh karena kematian. Yesus yang sudah mati, Dia sudah bangkit. Makanya sampai dikatakan di dalam Tesalonika itu, supaya bagi setiap orang yang meninggal dalam Kristus, kita ini jangan larut dalam kedukaan. Karena sebagaimana Kristus yang kita percaya telah bangkit mengalahkan kematian, demikian juga setiap orang yang meninggal dalam Kristus akan bangkit dan memperoleh kehidupan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Bapak dia takut tidak mengalami kematian? Kalau secara manusia ada ketakutan, tapi kalau dipandang dari segi iman, itu satu keuntungan. Makanya sering saya bilang, udahlah serahkan aja hidup kita ini sama Tuhan. Ya, oke, memang kita harus jaga apa semua, perlu itu, harus dijaga. Karena kalau kita jaga itu satu kebodohan. Ya, kita harus jaga, kita harus. Ya, tetapi kalaupun kadang kita sudah berusaha menjaga sedemikian rupa semua, tapi waktunya Tuhan bilang, go, sekarang keluar dari dunia ini. Nggak ada yang bisa menahan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus tinggalkan dunia ini dan kita harus mengalami kematian, tapi kita bangkit sebagaimana Yesus bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut, itulah musuh yang terbesar, yang paling sangat ditakuti oleh semua umat manusia adalah maut. Dan maut itu telah dikalahkan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan mengimani dan menghayati akan kebangkitan Kristus Bapak Ibu Saudara, berbagai tantangan persoalan yang kita alami di akhir zaman ini diberikan kita kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghidupi kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.